Wah, nggak bisa gitu dong. Kalau gitu mereka juga salah. Yang namanya parkir sembarangan, parkir di depan rumah, parkir di jalan itu salah. Makanya sebelum membeli mobil, pastikan dulu parkirannya ada atau enggak. Hola netizen yang tercinta. Viral Arafa Rianti yang mengklaim dirinya dilabrak oleh 5 orang tetangganya sekaligus perihal jumlah mobil yang dimilikinya. Namun netizen yang berbakti menilai bahwa pelabrakan tersebut dikarenakan parkir sembarangan. Terlihat dalam video yang beredar mata Arafa sembab karena menangis. Lewat unggahan yang sudah dihapus, sang adik Halda Rianti juga membagikan momen ketika kakaknya sedang merenung. Arafa terlihat sangat sedih karena telah dilabrak oleh tetangganya sendiri. Halda pun berusaha menghibur Arafa supaya mau tersenyum lagi. Masalah ini ternyata bermula karena Arafa memarkir salah satu mobilnya di luar rumah alias di pinggir jalan yang dipakai oleh banyak orang. Mengingat jumlah mobil yang dimiliki dan kapasitas garasi rumah, salah satu mobil Arafa terpaksa diparkir di depan rumahnya sendiri. Menurutnya sebenarnya banyak orang yang juga sering parkir di depan rumah seperti dirinya, tapi dia tidak memahami kenapa kali ini dirinya yang ditegur oleh tetangga. Netizen yang budiman pun menilai bahwa itu memang karena kesalahan Arafa sendiri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Arafa Rianti dilabrak 5 cowok gara-gara parkir sembarangan. Stand up komedian Arafa Rianti ini mengalami hal yang tidak enak gitu ya guys. Kemarin beredar sebuah video kalau Arafa ini tuh sedang nangis gitu. Dan di keterangan di video tersebut ini, Arafa ini baru aja dilabrak oleh 5 laki-laki atau 5 cowok gitu kan. Setelah ditelusuri gitu ya guys, 5 cowok ini itu adalah tetangganya gitu. 5 orang laki-laki ini tuh tidak suka atau marah kepada Arafa ini gara-gara parkirnya sembarangan. Menurut keterangan gitu ya guys ya, Arafa ini kan punya 3 mobil. Tapi yang satu mobil ini tuh diparkir di pinggir jalan, yang 2 di garasi. Nah mungkin 5 cowok atau 5 laki-laki ini tuh merasa terganggu dengan satu mobil Arafa ini yang diparkir di pinggir jalan. Tapi Arafa ini tuh kayak membela diri gitu guys, karena tidak hanya mobil Arafa ternyata yang parkir di pinggir jalan, tapi banyak juga mobil-mobil yang parkir di pinggir jalan. Tapi cuman Arafa yang dimarahin gitu loh guys. Di video itu nampak dari Arafa ini tuh nangis sampai sesegukan gitu ya guys ya, dan ditenangkan oleh adiknya gitu. Nah, di sini netizen ini banyak sekali berkomentar kalau memang ya Arafahnya yang salah, kalau punya mobil ya diparkirin di garasinya, harusnya jangan di pinggir jalan. Tapi ada juga yang mendukung Arafah ini gitu. Oke teman-teman, di sini gue bakal coba menanggapi permasalahan yang dialami oleh Arafa ya. Jadi di sini dia bilang dia dilabrak gara-gara punya mobil 3. Menurut gue ini bukan masalah mobil 3-nya Arafa, tapi masalah parkir di pinggir jalan. Mungkin ya gara-gara itu lu dilabrak sama tetangga lu. Sekarang coba kita lihat lingkungan di sekitar rumah Arafa ya. Pas gue lihat mobil juga ada kok parkir di luar itu, parkir di jalan. Wah, nggak bisa gitu dong. Kalau gitu mereka juga salah. Yang namanya parkir sembarangan, parkir di depan rumah, parkir di jalan itu salah. Makanya sebelum membeli mobil, pastikan dulu parkirannya ada atau enggak. Kalau enggak ada, ya jangan beli mobil dulu lah, jangan nambah mobil dulu. Luasin dulu tanahnya, atau enggak taruh mobilnya di tempat lain, begitu. Ya semoga aja permasalahan ini cepat kelar ya. Dan barusan gue lihat di story-nya juga kayaknya udah aman sih, udah mau diobrolin baik-baik. Tapi kalau kalian nggak bisa menyelesaikan permasalahannya, mending itu mobil ditaruh di rumah gua aja, oke? Kenapa Arafah? Katanya lagi ada masalah di klaster. Tinggal di klaster ya, menurut gua memang punya plus minus. Plusnya pasti ada, karena kita lebih kayak ngerasa safety aja karena dilindungi oleh satu keamanan, tanpa harus melindungi, maksudnya kita bisa melindungi rumah diri kita sendiri, tapi juga di cover oleh perlindungan dari awal. Tapi gak enaknya ya, nggak rezeki aja dapat tetangga yang agak-agak rempong gitu loh, ribet gitu ya, yang apa-apa tuh serba ngatur gitu, julid pastinya. Sebenarnya kalau julid sih hampir semua area perkampungan atau area tempat tinggal tuh pasti akan ada tetangga yang julid. Tapi kayak nggak rezeki aja nemu tetangga yang
maksudnya baik, nggak julid, nggak ngomongin di belakang, nggak ribet hal-hal kecil gitu, nggak ngurusin, nggak intervensi atau nggak ngatur. Gue tuh kadang kepingin tahu kalau misalkan di klaster tuh ketemu lingkungan yang mungkin kalian ngerasain kali ya. Gue ngelihat ada teman-teman gue tinggal di klaster tuh yang kayak kompak gitu, nggak ribet, saling ngayomin, guyup, tapi juga nggak rese gitu, nggak intervensi, nggak harus kumpul-kumpul juga sih tiap hari gitu kan. Karena ngapain sih kalau misalkan tiap hari kita kudu nongkrong gitu, nggak harus gitu juga, karena kita kan di klaster rata-rata udah berkeluarga ya, pasti udah punya kesibukan masing-masing, pasti udah punya agenda, punya target, tapi at least kita itu saling support aja. Kalau ada tetangganya mungkin lebih sukses, lebih punya apa, kita nggak usah ngurusin, udah sabodok teing lah, selama nggak ganggu. Ya penting gue masih bisa saling baik dan saling nyapa gitu. Nggak wajib juga sebenarnya nongkrong tiap hari tuh, nggak wajib juga, nggak ada artinya, nggak ada ibaratnya tetangga tuh wajib kumpul tiap hari, wajib nongkrong, nggak ada. Emang lo nggak punya kesibukan, emang lo nggak punya anak, emang lo nggak punya bini gitu kan, emang lo bisa aja lo tuh kan profilnya karyawan sekaligus lo juga punya usaha yang harus lo urusin gitu. Nggak ada ceritanya kalau tetangga tuh harus ngobrol, ngerumpi, gosip setiap hari atau ngelakuin hal-hal yang atas nama guyup. Tapi ya yang paling penting adalah kita tuh nggak ribet aja, lo nggak sih, tinggal nggak ribet gitu, nggak ribet gitu aja.